Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 15 dari 25 topik. Pancasila sebagai Identitas Nasional Indonesia. Isi arti sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Disediakan di channel Global Tutorial. Konsep isi arti sila keempat Pancasila yang abstrak umum universal terutama didasarkan kepada pengertian hakikat rakyat. Konsep Notonagoro tentang hakikat rakyat didasarkan pada ajaran bahwa hal-hal dan benda-benda yang konkret dan dapat diamati merupakan kenyataan objektif. Baik perseorangan-perseorangan sebagai warga maupun jumlah keseluruhan perseorangan sebagai rakyat merupakan kenyataan objektif. Hakikat rakyat adalah keseluruhan penjumlah semua orang warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu menjadi dasar pandangannya tentang cita-cita kefilsafatan demokrasi. Cita-cita kefilsafatan demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi sosial ekonomi. Pandangan tentang cita-cita kefilsafatan demokrasi dan pengembangannya sebagai ciri demokrasi Pancasila banyak didasarkan pada hasil-hasil sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Konsep secara lebih rinci tentang isi arti sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan yang abstrak umum universal dapat ditelusuri dari rumusan intinya. Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat rakyat, yaitu keseluruhan penjumlah semua orang warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu. Negara Indonesia bukan negara untuk satu orang dan untuk satu golongan, tetapi negara didasarkan atas rakyat, tidak pada golongan, tidak pada perseorangan. Negara satu untuk semua dan semua untuk satu, berdasarkan permusyawaratan dan gotong royong, berdasarkan kekuasaan yang ada pada rakyat, kedaulatan rakyat. Kerakyatan mengandung sifat cita-cita kefilsafatan, yaitu negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat, mengandung pula pengertian demokrasi dalam arti cita-cita kefilsafatan. Cita-cita kefilsafatan demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi sosial ekonomi. Demokrasi politik untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan politik. Demokrasi sosial ekonomi untuk mengadakan persamaan dalam lapangan kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demokrasi politik sebagai dasarnya. Negara kerakyatan adalah negara demokrasi monodualis, yaitu dapat dikembalikan kepada sifat kodrat manusia sebagai perseorangan dan makhluk sosial dalam kesatuan monodualis. Sifat kesatuan yang keseimbangannya dinamis, artinya sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya menyebutkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, tetapi juga menentukan penjelmaannya, yaitu sebagai dasar politik negara dengan menyebutkan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ketentuan ini menjamin pelaksanaan dasar filsafat di dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan negara berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan, perwakilan. Kesimpulan yang penting melalui penelitian ilmiah tentang keadaan pemerintahan negara Indonesia dengan perubahan bentuk demokrasi dari demokrasi liberal menjadi demokrasi monodualis seharusnya tidak menimbulkan kesan yang berbeda bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi karena telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjelmaan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah fundamental negara yang dengan jalan hukum tidak dapat diubah dan selalu terlekat kepada kecelangsungan negara, maka negara Indonesia sekarang dan waktu yang akan datang adalah tetap negara demokrasi. Isi arti sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan dapat diikhtisarkan menjadi 4 bagian. Pertama, bahwa sila kerakyatan sebagai bawahan dari persatuan dan kesatuan semua sila, mewujudkan penjelmaan 3 sila yang mendahuluinya dan merupakan dasar bagi sila yang kelima. Karena di dalam 3 sila yang mendahuluinya terkandung asas-asas hidup kerohanian, maka sila kerakyatan tersebut juga mengandung asas-asas hidup kerohanian. Kedua, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sila kerakyatan juga telah ditentukan penggunaannya, yaitu dijelmakan sebagai dasar politik negara bahwa negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat. Ketiga, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, maka dengan jalan hukum tidak dapat diubah sehingga dasar politik negara berkedaulatan rakyat merupakan dasar mutlak negara, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Keempat, di dalam penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 dasar berkedaulatan tersebut,
berdasarkan kerakyatan dan dalam permusyawaratan, perwakilan, maka sistem negara harus berdasar juga atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan, perwakilan sehingga negara Indonesia adalah mutlak negara demokrasi untuk selamanya. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan mengandung dua cita-cita kefilsafatan. Pertama, kerakyatan yang mengandung cita-cita bahwa negara adalah alat bagi keperluan seluruh rakyat dan juga cita-cita demokrasi sosial ekonomi. Kedua, musyawarah atau demokrasi politik keduanya dijelmakan dalam asas politik negara, yaitu negara berkedaulatan rakyat sebagai cita-cita politik yang mengandung tiga unsur tersebut, yaitu negara untuk seluruh rakyat, demokrasi sosial ekonomi, dan demokrasi politik. Dasar filsafat dan dasar politik negara berisi tiga unsur pokok, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah bentuk penjelmaan dua unsur pokok lainnya yang sebelumnya hanya merupakan dasar filsafat atau dasar kerohanian kemudian juga menjadi dasar politik. Pemisahan tersebut dikrukan agar tidak terjadi kesalahan dengan memberi arti demokrasi kepada keduanya. Demokrasi sebagai arti sila kerakyatan adalah demokrasi dalam kedudukan dan makna dasar filsafat atau cita-cita kefilsafatan. Demokrasi sebagai arti kedaulatan rakyat adalah demokrasi dalam kedudukan dan makna dasar politik atau cita-cita politik. Keduanya masih merupakan cita-cita maka menurut Pencengklasan resmi harus masih ditentukan lebih lanjut perwujudannya dalam sistem negara yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar, seperti termuat dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengertian demokrasi politik dan demokrasi sosial ekonomi mempunyai hubungan, yaitu demokrasi politik merupakan alat atau jalan bagi tercapainya kesejahteraan sosial atau keadilan sosial atau demokrasi sosial ekonomi. Kesimpulan yang dapat diketahui ialah, pertama, arti yang terkandung dalam istilah kerakyatan adalah bersifat cita-cita kefilsafatan bahwa negara dengan segala keadaan dan sifat negara adalah untuk keperluan seluruh rakyat sehingga lebih luas daripada pengertian demokrasi. Kedua, pengertian demokrasi terkait kepada kata-kata permusyawaratan, perwakilan dan diambil dalam arti cita-cita kefilsafatan serta dalam arti demokrasi politik yang diselenggarakan di dalam permusyawaratan, perwakilan. Cita-cita filsafatan demokrasi politik ini merupakan syarat mutlak bagi tercapainya maksud kerakyatan. Ketiga, di dalam pengertian kerakyatan terkandung pula cita-cita kefilsafatan demokrasi sosial ekonomi. Keempat, demokrasi politik adalah untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan politik dan demokrasi sosial ekonomi adalah untuk mengadakan persamaan dalam lapangan kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan demokrasi politik sebagai dasar syaratnya. Kelima, sila keempat mengandung dasar bagi cita-cita kefilsafatan yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan tentang dasar politik negara berkedaulatan rakyat adalah pertama merupakan penjelmaan sila keempat, baik dari unsur kerakyatan maupun unsur permusyawaratan, perwakilan sebagai cita-cita politik. Kedua, dasar politik negara berkedaulatan rakyat tidak dapat disamakan dengan demokrasi khususnya demokrasi politik, tetapi cakupannya lebih luas. Rakyat di dalam negara adalah pendukung kekuasaan yang tertinggi, di dalamnya tersimpul demokrasi, termasuk demokrasi politik, dan keduanya dalam kedudukan dan makna sebagai cita-cita politik. Ketiga, merupakan penjelmaan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, demokrasi sosial dalam arti luas. Sifat demokrasi negara Indonesia mempunyai dua dasar yang kuat, kekal, dan tidak berubah dalam hidup kenegaraan, yaitu dasar filsafat negara dan dasar politik negara sebagai penjelmaan dasar filsafat negara. Demokrasi masih mempunyai dasar lain yang lebih dalam, yaitu yang terdalam. Isi arti istilah kerakyatan adalah kesesuaian dengan hakikat rakyat. Karena rakyat adalah jumlah keseluruhan orang-orang Indonesia maka sifat demokrasi negara Indonesia dapat dikembalikan kepada hakikat rakyat Indonesia, lebih lanjut dikembalikan kepada hakikat orang Indonesia, dan yang tercer dalam kepada hakikat manusia. Persoalan tentang dasar demokrasi negara Indonesia sampai pada hakikat manusia maka dapat diperoleh pertanggungjawaban yang kuat untuk dijadikan landasan bagi kemutlakan sifat demokrasi Indonesia bahwa negara Indonesia adalah selama-lamanya negara demokrasi. Sila keempat mempunyai dasar-dasar terdalam, yaitu yang mutlak kemanusiaan dan kemanusiaan rakyat Indonesia sesuai dengan hakikat rakyat. Pancasila agar benar-benar merupakan kesatuan tidak cukup hanya sila-silanya merupakan kesatuan, tetapi juga di dalam dasarnya, pendukungnya, dan pendukung setiap sila, yaitu manusia. Pancasila mengandung hal-hal mutlak manusia,
yaitu manusia terdiri atas tubuh dan jiwa dengan sumber-sumber kemampuan akal, rasa, dan kehendak dalam kesatuan, memiliki dua sifat kodrat dalam kesatuan, yaitu sifat kodrat perseorangan dan warga hidup bersama atau makhluk sosial, serta kesatuan kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Hakikat kodrat manusia adalah makhluk monopluralis. Sifat kodrat manusia mempunyai arti dan pengaruh yang menentukan dalam hal-hal pokok kenegaraan, yaitu hakikat dan sifat negara. Apabila dalam prinsipnya dititik beratkan sifat perseorangan manusia, maka hakikat dan sifat negaranya adalah negara individual atau atomis atau lebih dikenal negara demokrasi liberal. Apabila dalam prinsipnya dititik beratkan sifat makhluk sosialnya, maka negaranya adalah negara organis sampai bersifat diktatur. Pendirian yang ketiga pada prinsipnya menyesuaikan diri dengan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sifat perseorangan dan makhluk sosial dalam kesatuan yang seimbang, maka negaranya adalah negara kedua tunggalan sifat kodrat manusia atau negara monodualis. Negara terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup untuk bersama-sama memenuhi baik kepentingan, kebutuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan perseorangan, serta kebutuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Negara monodualis adalah negara yang mencakup seluruh warganya atau seluruh rakyatnya, merupakan negara kerakyatan dan bersifat demokratis, yaitu demokrasi monodualis yang mencakup seluruh rakyat. Demokrasi individualis dan sifat negara organis sampai diktatur memang dapat dikembalikan pada sifat kodrat manusia, tetapi prinsipnya hanya berlandaskan pada salah satu sifat kodrat sehingga tidak lengkap dan selalu mendapat persaingan dari sifat kodrat lain yang terdesak. Teori dan pengalaman sejarah kemanusiaan menunjukkan pada suatu saat sifat kodrat yang terdesak tersebut akan menjadi kuat dan mampu mendudukkan diri di atas sifat kodrat yang lain. Demokrasi yang tidak lengkap tersebut tidak dapat tetap kedudukannya dalam waktu yang lama karena memang tidak cocok dengan hakikat kodrat manusia yang sewajamnya. Demokrasi monodualis selalu merupakan keseimbangan yang dinamis antara dua sifat kodrat kemanusiaan, akan selalu tetap di dalam sifatnya, tetapi selalu berubah di dalam bentuk dan nisbah keseimbangannya, sesuai dengan permintaan, kebutuhan keadaan, dan zaman. Pribadi manusia terus-menerus melakukan proses penyesuaian diri antara dua hal yang tampak dalam bentuk pertentangan, yaitu antara unsur ketubuhan dan kejiwaan, antara sifat perseorangan dan makhluk sosial. Seseorang dalam hidup bersama yang kodrati kemanusiaan adalah di dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anaknya, dan antara anak-anak serta cucu-cucunya sendiri. Sifat perseorangan yang merajalela dari seorang anggota keluarga atau semau-maunya sendiri dapat disamakan dengan liberalisme dan merajalelanya sifat perseorangan seorang anggota keluarga atau semaunya sendiri dan memaksakan kemauannya kepada anggota-anggota yang lain sama dengan tirani atau diktatur. Sifat yang berlebihan tersebut pada umumnya tidak disukai karena tidak baik. Liberalisme dan tirani atau diktatur sama-sama menimbulkan kesengsaraan dalam hidup berkeluarga. Sifat yang lebih disukai, yang baik, menimbulkan hidup bahagia bagi keluarga dan setiap warganya ialah apabila setiap warga tetap berdiri pribadi sebagai perseorangan, tetapi dengan membatasi diri yang selayaknya dan menyesuaikan atau mengabdikan diri kepada semua warga lainnya. Sifat kodrat yang seimbang tersebut agar dapat terpelihara dengan baik kepentingan, kesejahteraan, dan kebahagiaan setiap warga, serta semua warga seluruh keluarga. Semboyan dalam hidup berkeluarga bukan satu untuk satu, seperti liberalisme, bukan semua untuk satu, seperti tirani atau diktator, tetapi satu untuk satu dan untuk semua untuk satu dan untuk semua, seperti demokrasi monodualis. Negara Indonesia adalah negara monodualis karena unsur-unsur yang terdapat pada negara monodualis tersebut sesuai dengan sejarah asal mula dan penjelasan resmi Sila Kerakyatan Pancasila. Negara bukan untuk satu orang, satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi negara semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu. Negara didasarkan atas rakyat tidak pada golongan dan tidak pada perseorangan, berdasarkan atas permusyawaratan dan gotong royong, berdasarkan atas kekuasaan yang ada di tangan rakyat, kedaulatan rakyat, bahwa kepentingan serta kebahagiaan seluruh rakyat dijamin. Asas kekeluargaan tersebut benar-benar mempunyai kedudukan pokok dalam hidup kenegaraan Indonesia. Penjelasan resmi Panitia Pembentuk Undang-Undang Dasar, menerima aliran pikiran untuk membentuk negara yang berdasarkan asas kekeluargaan, asas hidup kekeluargaan, bukan hanya hidup kekeluargaan ke dalam, tetapi juga keluar. Rumusan kekeluargaan pernah dilakukan oleh Depernas dan MPRS bahwa asas kekeluargaan adalah keinsyafan serta kesadaran budi dan hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua,
di bawah pimpinan seorang ketua atau sesepuh dan di bawah penilikan para anggota dan masyarakat atas dasar Pancasila. Unsur kerakyatan mengandung penjelmaan sifat hakikat kemanusiaan, yaitu sifat perseorangan dan makhluk sosial atau sifat monodualis sehingga negara Indonesia adalah negara monodualis, negara kerakyatan, negara demokrasi monodualis kemanusiaan. Sifat perseorangan dan makhluk sosial dalam kesatuannya bersifat statis artinya tetap, tetapi dalam keseimbangannya dinamis, yaitu berubah menurut keadaan, kebutuhan, dan permintaan zaman. Keseimbangan yang dinamis tersebut selalu dialami manusia di dalam hidup pribadi dan dalam keluarga, bersama sesama manusia. Semboyan kekeluargaan adalah satu untuk satu dan untuk semua, semua untuk satu dan untuk semua. Negara Indonesia adalah negara kekeluargaan dan demokrasi Indonesia adalah demokrasi kekeluargaan, yaitu demokrasi asli Indonesia. Panitia Hukum Dasar, yaitu panitia yang merencanakan pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar, menyepakati dasar kekeluargaan atau gotong royong atau keadilan sosial. Negara dan demokrasi Indonesia adalah tepat untuk disebut negara dan demokrasi kekeluargaan, negara dan demokrasi gotong royong, negara dan demokrasi tolong-menolong, negara dan demokrasi keadilan sosial. Gotong royong dalam arti biasa berasal dari kata gotong artinya membawa barang yang berat bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan kata royong artinya mengerjakan sesuatu hal oleh orang banyak yang berkumpul bersama-sama. Gotong royong artinya bekerja sama antara banyak orang yang rukun berkumpul untuk mengerjakan sesuatu keperluan yang besar, biasanya tidak dapat dikerjakan oleh satu orang. Depernas pernah merumuskan bahwa asas gotong royong adalah keinsyafan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan, serta menanggung akibat dari sesuatu karya, terutama yang besar-besar secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, seperti terkandung dalam istilah gotong. Hasil karyanya diberikan kepada masing-masing anggota dengan mendapat dan menerima bagian-bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan tempat sifat sumbangan karyanya masing-masing seperti tersimpul dalam istilah royong. Demikianlah materi topik ke-15 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.